warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Trinur Malasita dari Magetan, Jawa Timur. Saya merupakan taruni dari program studi Diploma 4 Pertanahan. Di sini, saya akan mempresentasikan buku dengan judul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku karya dari Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan juga Bapak Suharno yang diterbitkan oleh STPN Press pada Mei 2017. Buku ini memiliki 230 lembar halaman, merupakan karya hasil penelitian di Kabupaten Magetan dengan judul awal Transmisi Sosial dalam Memberdayakan Petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang kemudian dikembangkan lebih luas menjadi sebuah karya untuk publikasi dengan judul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Di dalam buku ini terdapat 4 bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang garis besar permasalahan pertanahan di Kabupaten Magetan, yang oleh pemerintah Kabupaten Magetan diungkapkan sebagai 8 masalah pokok, yaitu: pertama, masih rendahnya bibit unggul bersertifikat. Kedua, semakin sedikitnya ketersediaan air. Ketiga, masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak. Keempat, ketersediaan pupuk yang sering terhambat. Kelima, masih sedikitnya kepemilikan alat mesin pertanian. Keenam, jatuhnya harga gabah saat panen. Ketujuh, lemahnya permodalan petani. Dan yang kedelapan adalah semakin sempitnya kepemilikan tanah pertanian. Maka dari itu, tindakan yang paling rasional adalah kegiatan pemberdayaan untuk menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan petani meliputi to give point to authority dan to give ability to our enable, yang dalam pelaksanaannya di bidang pertanahan di Kabupaten Magetan membutuhkan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pemberdayaan petani dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan dari para petugas kantor. Pertanahan berbasis pada motif serta ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku para petugas kantor pertanahan sebagai investasi sosial yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Transmisi sendiri adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Proses transmisi sangat dipengaruhi oleh konten, konteks, dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya sebagai upaya suatu masyarakat atau kelompok untuk dapat bertahan. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ketika Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani. Tindakan dan komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial dan juga memasukkan perspektif budaya dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan dengan adanya sisipan budaya dapat membangun peluang asumsi positif petani terhadap nilai-nilai pertanahan untuk menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. Transmisi sosial saat pemberdayaan petani merupakan alat untuk mentransmisi motivasi petani di bidang pertanahan agar para petani lebih mampu membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang pemerintahannya memperhatikan masalah pertanian yang dihadapi oleh petani. Karena sektor pertanian telah berkontribusi bagi keberhasilan Kabupaten Magetan, yang merupakan penyumbang terbesar PDRB. Untuk itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan, baik berupa nilai-nilai pertanahan secara umum maupun nilai-nilai pertanahan yang lebih khusus. Selanjutnya adalah bab 2, membahas tentang basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Dalam bab ini dijelaskan unsur-unsur dalam keberhasilan proses transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan. Yang pertama adalah petugas kantor pertanahan. Motif-motif para petugas pertanahan dalam proses transmisi ini yaitu motif pelaksanaan tugas, motif tunduk pada ketentuan, dan motif memberi manfaat.
yang kemudian dilaksanakan dengan tindakan nyata, yaitu memberi pelayanan terbaik kepada para petani dengan bentuk membantu para petani melakukan permohonan sertifikasi hak atas tanah secara individual. Kelancaran proses sertifikasi merupakan wujud kinerja baik yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan di Kabupaten Magetan. Yang kedua adalah para petani. Saat berlangsungnya transmisi nilai-nilai pertanahan terdapat motif yang dimiliki petani, yaitu motif memperjelas kepemilikan, melindungi kepemilikan tanah, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Tanggapan positif para petani muncul ketika komunikasi berhasil dibangun dengan baik. Keterampilan berkomunikasi para petugas kantor pertanahan dapat meyakinkan para petani. Komunikasi dilakukan dengan bentuk satu arah dan dua arah. Saat komunikasi satu arah, pesan disampaikan, dan saat dua arah dengan memberi kesempatan para petani menyampaikan feedback atau umpan balik. Interaksi petugas dan para petani. Dalam hal ini, antara petugas dan petani sama-sama membangun kepercayaan, kemudian membangun hubungan untuk mempermudah proses transmisi. Selanjutnya, bab 3, membahas tentang pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan. Wujud dari transmisi nilai-nilai pertanahan yaitu yang pertama, menghentikan transmisi masa lalu dengan tujuan agar petani beralih dengan nilai-nilai pertanahan yang relevan dengan tujuan agar petani dapat beralih dengan pertanahan yang modern yang meliputi jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Proses penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu diawali dengan interaksi, kemudian memperlihatkan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini dan diikuti dengan membandingkan dengan kelemahan nilai-nilai pertanian masa lalu, sehingga terhentilah transmisi nilai pertanahan masa lalu. Yang kedua, melakukan transmisi masa kini dengan maksud memberi kesempatan para petani untuk mendapatkan pengetahuan pertanahan terbaru agar dapat melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya. Alasan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini diterima oleh para petani adalah keinginan para petani untuk mengagungkan hak atas tanahnya dan juga karena nilai-nilai pertanahan transmisi masa kini merupakan kelanjutan nilai-nilai pertanahan masa lalu. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas yang melindungi kepemilikan bidang para petani sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan dan orang lain. Perlindungan dan pemanfaatan hak atas tanah oleh para petani merupakan tindakan yang sangat logis karena besarnya peran tanah bagi kehidupan para petani. Pelayanan pertanahan yang terus-menerus diperbaiki oleh pemerintah secara bertahap memberdayakan petani. Kemampuan petugas kantor pertanahan mentransmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dengan baik secara tidak langsung turut mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya petani untuk meningkatkan kesadaran mensertifikasi hak atas tanah. Hasil dari transmisi nilai-nilai pertanahan yaitu melindungi kepemilikan tanah, bermanfaat bagi orang lain, seperti tetangga, sesama petani, masyarakat, dan pemerintah desa. Dan dari proses tersebut juga menciptakan nilai-nilai positif yaitu keadilan, kesejahteraan, dan juga harmoni sosial. Yang selanjutnya adalah bab 4, merupakan penutup yang menjelaskan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh isi buku. Hubungan buku transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34. Kaitan buku yang berjudul Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan dengan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D yang berisi tentang segala warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum dan berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dengan begitu, kaitannya dengan buku ini ialah Prona dan Nawacita yang 3 poinnya mengandung poin pertanahan merupakan program nasional yang wajib diikuti oleh seluruh pemilik tanah untuk mensertifikatkan tanahnya. Tanggapan baik yang dilakukan oleh masyarakat Magetan dalam kegiatan pemberdayaan petani merupakan suatu bukti bahwa masyarakat, khususnya petani, telah melaksanakan kewajiban taat hukum sebagai warga negara dengan baik. Dengan menyertifikatkan tanah merupakan usaha pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melindungi serta menjamin kepemilikan hak atas tanah dengan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.
Begitupun pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 28C. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan merupakan masalah utama petani. Dengan adanya program pemberdayaan petani tersebut merupakan usaha untuk menyejahterakan petani dengan wujud jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Dalam hal ini, diharapkan masalah-masalah tumpang tindih hak atas tanah tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah bela negara. Wujud dari bela negara adalah sebuah pengorbanan, baik pengorbanan fisik maupun non-fisik. Hal yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan adalah sebuah pengorbanan. Kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter dari petani merupakan hal yang harus dihargai. Ketepatan dan relevansi tindakan serta perilaku para petugas kantor pertanahan untuk semaksimal mungkin sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan petani. Yang kemudian, pasal 28E yang berisikan tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, petani diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat berwujud proses komunikasi yang dilakukan petugas pertanahan, yaitu komunikasi dua arah. Usaha sertifikat tanah sebesar-besarnya merupakan usaha pertahanan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.